Sepertinya lagu Mustafa ini adalah bentuk dari keresahannya Freddy akan penistaan agama. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini aku tidak akan kembali membahas sebuah cerita kriminal atau horor. Aku akan kembali lagi menceritakan sebuah cerita konspirasi musisi atau band terkenal dunia yang sebelumnya juga sudah beberapa kali aku bahas di channel ini. Mungkin ada wawa di sini yang datang ke channel ini karena pembahasan kriminal dan horor, tapi FYI aja, di channel ini aku sudah pernah membahas beberapa kali soal konspirasi musisi dan band terkenal dunia seperti Paul McCartney, John Lennon, Robert Johnson, Jim Morrison, Brian Jones, Freddie Mercury, serta Bohemian Rhapsody-nya itu, dan terakhir kalau nggak salah Jimi Hendrix. Mungkin kalian yang belum sempat nonton, boleh nonton videonya nanti di playlist aku soal konspirasi musisi ya, Wak ya. Karena ada juga nih beberapa dari wawa aku yang request musisi-musisi yang sudah pernah aku bahas sebelumnya di channel ini, tapi mau dicek dulu aja, Wak. Nggak cuma soal musisi aja, tapi juga ada serial killer yang kalian request, tapi sebenarnya udah pernah aku bahas gitu loh, Wak. Boleh dicek dulu kali, Wak. Misal nih, Nadia Oomara, Jessica Myrna, Nadia Oomara, John Lennon, Nadia Oomara, itu coba aja dicari, kalau nggak ada barulah yang nge-DM aku, Wak ya. Kasian nanti kalian nunggunya. Nggak akan pernah aku upload lagi karena udah pernah di-upload kok. Dan beranjak lagi ke materi ini, sebenarnya request ini adalah request terbanyak setelah sebelumnya aku membahas lagu kontroversial dari band Queen yaitu Bohemian Rhapsody. Banyak juga nih Wak yang ternyata ngecun tuh apa ya? Ngeh dengan lagu kontroversi si Queen yang lain nih, Wak. Ya ini nih lagu Mustafa Queen. Kenapa kontroversi, Wak? Bohemian Rhapsody aja udah kontroversi karena mencatut kata bismillah. Pasti banyak pertanyaan dari kita, khususnya umat muslim, apa makna dari lagu itu? Kalau kalian belum sempat nonton video aku soal Bohemian Rhapsody itu, boleh nanti ditonton habis video ini, Wak. Dan ada lagi satu lagu kontroversi yang berasal dari Queen yang lebih banyak mencatut beberapa kata, istilah, dan sebutan yang sangat-sangat melekat dengan kami orang muslim. Mulai dari kata Mustafa, Ibrahim, Nabi Muhammad, sampai Allah. Karena pencatutan istilah-istilah ini, lagu Mustafa dari band Queen ini menjadi lagu yang kontroversial di dunia. Dan lagu ini juga pernah dibawa kembali oleh band Triad, Mas Ahmad Dhani, tapi nggak full liriknya mereka bawakan, Wak. Ada beberapa lirik yang mereka ganti, karena aku yakin kalau mereka bawa itu di Indonesia, udah dicekam itu sudah. Dan aku ingetin, mungkin diantara kalian ini pasti ada beberapa yang belum pernah mendengar lagu Mustafa Queen. Kalian boleh stop videonya itu sampai sini dulu, Wak. Kalian denger dulu lagunya, nanti kalau udah balik lagi ke sini, supaya kalian itu bisa kerelate dengan penjelasan aku nanti. Balik lagi ya, Wak, jangan enggak. Tapi aku ingatkan, ini kan cuma konspirasi, Wak. Jadi penjelasan yang akan aku bahas di sini itu nggak mutlak ya. Aku cuma mengambil informasi-informasi ini dari beberapa artikel yang bersumber dari beberapa ahli musik, fans-fansnya Queen, pengamat musik, dan sejarawan juga. Jadi ini nggak tentu benar, Wak ya. Hanya sekedar memberikan informasi tambahan aja soal konspirasi lagu ini. Namanya juga konspirasi, nggak usah dipercaya-percaya kali. Ya cuma sekedar buat nambahin koleksi konspirasi kalian aja lah, ya, Wak ya. Dan satu lagi, sebelum aku mau menjelaskan makna dari lagu Mustafa Queen ini, aku mau sharing sedikit, Wak. Aku tuh ya termasuk orang yang seneng banget gonta-ganti wallpaper. Pakai wallpaper dari stok HP ngebosenin. Mau tengok dari Google, ya Allah ribet kali, Wak. Harus cari dari Google, terus di-save dulu, buka galeri lagi, ke setting lagi. Ya kalau memang size-nya tajam, kalau enggak ya malah kabur, jelek ya kan? Udahlah kayak gitu, Wak. Wallpaper yang biasa kita dapat itu ya udah stuck begitu aja gitu. Kaku cenah. Dah lah nggak ada notif dari gebetan, nengok HP kaku pula, nggak ada happy-happynya hidup tuh. Nah sekarang aku tuh udah ngerasa happy kali setelah aku tuh pakai aplikasi dari Nox Lucky Wallpaper, Wak. Kenapa nih ya? Aku liatin ya. Di Nox ini tuh ada pilihan live wallpaper. Wallpapernya bisa bergerak gitu, Wak. Dimana di sini menyediakan lebih dari 200.000 wallpaper bergerak. Tuh misalnya aku mau milih yang ini. Nah lucu kan, Wak, bisa bergerak-gerak. Nah ya udah tinggal diklik, langsung terdownload otomatis, Wak. Langsung deh tinggal set wallpaper. Dah, selesai. Lucu kan? Tapi selain itu masih ada yang lain, Wak, jangan sedih. Misal nih ya, kalian tuh kan pasti ada follow idola kalian kan. Terus nggak sengaja lagi nge-scroll profilnya tuh ada video yang lucu gitu. Kalian bisa jadiin video lucu ini sebagai wallpaper kalian juga, Wak. Caranya gampang, kalian klik videonya, kan ada klik titik 3 nih di atas. Langsung diklik, Wak. Pilih bagikan ke Nox Wallpaper, download terus set deh, Wak. Tuh langsung jadi wallpaper bergerak juga kan? Gak cuma video yang ada di Instagram mereka aja, Wak, tapi juga di story di orang pun bisa. Ya sama caranya kayak tadi. Klik titik 3 di atas, pilih bagikan ke Nox Wallpaper, download terus set lagi, Wak. Gampang kan? Tapi nggak itu aja, Wak. Itulah kenapa tuh aku jatuh cinta kali sama Nox ini. Karena di Nox Wallpaper ini juga ada ribuan wallpaper yang tinggal kalian download. Dan misalnya kalian udah ada nih satu yang kalian mau, terus kalian mau ubah nih warnanya sesuai sama casing handphone kalian misalnya. Di sini juga bisa kalian pilih nih filter mana yang sesuai dengan kalian. Nih ya misalnya, nah yang ini nih. Udah dicaranya tinggal download, set langsung. Nah, gampang kan, Wak?
Udah deh, nggak usah nunggu-nunggu lagi. Aku tuh ngerasain seru banget pakai aplikasi ini, Wak. Cus langsung download Nox Lucky Wallpaper yang bisa buat kalian nggak bosan sama HP kalian. Langsung aja klik link downloadnya di description box di bawah dan jangan lupa kasih bintang 5 ya, Wak ya. Mention ke Instagram aku kalau kalian udah pilih wallpaper kesukaan kalian ya. Siapa tahu kita satu selera. Oke, Wak, selamat mencoba. Oke, jadi itu tadi sedikit informasi atau sharing dari aku. Kalian boleh banget download aplikasinya di Nox Lucky Wallpaper. Linknya aku sertakan di description box di bawah. Jangan lupa bintang 5 ya, Wak. Selamat mencoba. Sekarang kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Jadi sebelum aku membahas soal makna dari lagu Mustafa ini, aku mau menjelaskan sedikit profil soal band yang membawa lagu ini. Mungkin sebagian udah pada tahu kalau lagu ini berasal dari band legendaris dunia yaitu Queen. Queen ini adalah sebuah band rock yang berasal dari Britania Raya yang dibentuk pada tahun 1970 di London. Nah, personil dari band ini ada 4 orang, Wak. Pertama, Freddie Mercury sebagai vokalis, kedua Brian May sebagai gitaris, ketiga Roger Taylor sebagai drum, dan keempat John Deacon sebagai bass. Karya awal band Queen ini dipengaruhi oleh rock progresif, hard rock, dan heavy metal. Tetapi perlahan-lahan berubah nih menuju musik yang lebih konvensional dan bersahabat dengan pendengar radio. Dimana mereka ini mencakup gaya musik yang lebih beragam ke dalam musik-musik mereka, Wak. Band Queen ini sempat vakum di tahun 1990-an setelah meninggalnya vokalis mereka Freddie Mercury di tahun 1991. Tapi pada akhirnya sampai saat ini pun band Queen ini masih ada. Gimana perjalanan mereka kalian boleh nonton nanti lebih lengkapnya di video aku sebelumnya soal Freddie Mercury ya, Wak ya. Dari lagu-lagu yang dihasilkan oleh Queen, Freddie Mercury ini banyak menciptakan atau menyumbangkan lagu untuk band terkenal ini, Wak. Banyak lagu-lagu yang diciptakannya mendapatkan banyak penghargaan dunia. Salah satunya adalah lagu Bohemian Rhapsody tadi, yang banyak menimbulkan kontroversi, sama seperti lagu yang akan kita bahas sekarang, yaitu lagu Mustafa. Jadi, Wak, Mustafa ini juga diciptakan oleh sang vokalis Freddie Mercury, di mana lagu ini adalah lagu pertama dari album jazz mereka di tahun 1978. Lagu ini dirilis sebagai single di Jerman, Spanyol, Yugoslavia, dan Bolivia di tahun 1979. Dan sempat dirilis ulang lagi oleh band Triad di tahun 2013. Dan lagu Mustafa ini dikategorikan sebagai rocker Arab uptempo oleh sebuah majalah musik Circus Magazine. Nah, kenapa kontroversial, Wak? Karena lirik dari lagu ini komposisinya berasal dari 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan mungkin bahasa Persia. Karena kan sang vokalis keturunan Parsi kan. Kadang juga, Wak, dalam pertunjukan live, Freddie ini suka menggabungkan lagu Mustafanya dengan lagu Bohemian Rhapsody, Wak. Karena menurut informasi, sangat jarang Freddie ini membawakan lagu ini ketika live secara lengkap, Wak. Jadi biasanya kayak di medley gitu, digabung-gabungin. Karena itu kan, lagu ini dianggap kontroversi di beberapa negara. Tapi waktu itu pernah 2 kali Freddie ini membawakan lagu ini secara full di tour mereka bernama Crazy Tour pada tahun 1979, dan di 1980 Freddie kembali membawa lagu ini secara full di tour mereka bernama The Game Tour. Dikutip tidak ada penghargaan untuk lagu ini, tapi yang ada banyak sekali pertanyaan dari pengamat musik, dari siapapun masyarakat yang mendengar lagu ini, yang hanya sekedar mau menanyakan apa makna dari lagu ini, Freddie. Kalau sekedar kita lihat dari liriknya nih, Wak, sudah pasti sangat langsung bisa diartikan atau melekat dengan Islam kan. Pembuka dari pertamanya aja, Ibrahim, 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 Allah, 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 Allah will pray for you. Cak, deng 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 deng. Disemprot awak sama Stella. Iya kan, Wak? Dari lagu itu saja terasa kalau Freddie ini menunjukkan keakrabannya dengan kelafalan dan makna dari kata-kata, frasa, dan bahkan panggilan Islami. Kalimat pertama dari lagu itu seolah-olah dikumandangkan Freddie seperti sedang mengumandangkan azan, seperti alunannya. Karena memang meskipun Freddie ini bukan orang Muslim, tapi dia menghabiskan bertahun-tahun masa kecilnya di Zanzibar dan di India, di mana kedua tempat ini memiliki populasi Muslim yang cukup besar. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian untuk mengulik kata-kata dari 3 bahasa yang dihasilkan dari lagu Mustafa Ibrahim ini ya, Wak. Check it out!
Nah, jadi Wak, seperti aku bilang tadi, kalau lagu Mustafa ini kan berasal dari 3 bahasa. Pertama Inggris, kedua Arab, ketiga mungkin bahasa Parsi. Kenapa mungkin nanti aku jelasin ya, Wak. Tapi sebelumnya, Wak, aku hanya ingin mengartikan kata per kata ya. Bukan makna satu lirik itu. Pelan-pelan dulu, satu-satu. Arti dari ketiga bahasa ini aku ambil dari seorang pengamat musik bernama Matt Mark Lamke, dan ada juga sedikit tambahan dari aku sendiri yang aku cari dari beberapa artikel. Tapi dominannya adalah penjelasan dari Matt Mark ini. Yang pertama di beat bahasa Inggris nih. Cuma ada 3, Wak. Pertama, hey. Hey ini kan memang sapaan dari Inggris kan. Nah, kata itu bisa kita dengar di awal lagu itu, Wak. Seperti ajakan atau seruannya si Freddy ketika sudah menyelesaikan intronya. Yaitu di bagian Allah, Allah, Allah will pray for you. Hey! Deng 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 tuh. Bagian hey itu aja. Dan di sepanjang lirik ini aku menemukan 4 kali Freddy ini menyebutkan kata hey. Yang kedua kata yah. 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 Yaitu di lirik Ibrahim yeah. Ya tuh kayak ya udah seruan aja gitu. Nah, yang ketiga will pray for you. Allah, Allah, Allah will pray for you. Kalau diartikan Allah akan berdoa untukmu. Tahan, belum masuk nih. Dari sini udah agak kontroversi nih, Wak. Allah will pray for you. Allah akan berdoa untukmu. Allah tidak pernah berdoa untuk kita. Yang ada kita yang berdoa kepada Allah. Tapi tahan dulu, kita artikan aja lah kata-katanya dulu ya. Nah, will pray for you itu adalah kata terakhir yang diambil dari bahasa Inggris, Wak. Dari sepanjang lagu ini. Yang kedua, bahasa Arab. Ini panjang ini, Wak. Sepenuh-penuhnya kalian tahu kan, seperti dominannya itu memang bahasa Arab. Oke, kita artikan kata per kata dari bahasa Arab yang ada di lirik ini ya. Pertama yang jelas kata Mustafa. Aku hitung-hitung 42 kali Freddy menyebutkan kata Mustafa di lagu ini. Dan Ibrahim yang 23 kali disebut oleh Freddy. Kalau digabung Mustafa Ibrahim yang merupakan nama laki-laki Islam. Tapi seperti yang seluruh umat tahu, asal muasal Mustafa Ibrahim ini yang kita kenal adalah nama nabi yang sangat dihormati dalam Islam dan juga menjadi sosok teladan bagi umat Islam. Nabi Ibrahim ini juga dikenal sebagai peninggi dari pondisi Ka'bah yang kemudian menjadi kiblat umat muslim di seluruh dunia. Beliau juga dikenal dengan gelar Khalilullah yang berarti kesayangan Allah. Dan di dalam Al-Quran sendiri ditegaskan bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan kesinambungan ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tadi arti dari Mustafa Ibrahim. Kata kedua dari bahasa Arab yang disebutkan oleh Freddy adalah Allah, yaitu sang pencipta umat manusia di dunia. Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lirik lagu ini Freddy menyebutkan kata Allah sebanyak 22 kali. Di lirik Allah, Allah, Allah will pray for you. Kata ketiga yaitu Allahi. Nah, kalau diartikan Allahi, yang sering kita dengar adalah Wallahi kan, dengan harokat kasroh. Wallahi ini merupakan kalimat sumpah, di mana kata wa diterjemahkan demi. Wallah, demi Allah. Walaili demi malam, wal fajri demi fajar. Tapi karena Freddy tidak menyertakan kata wa, berarti cuman Allahi. Allahi ini kalau diterjemahkan berarti Tuhanku, Allah aku, Tuhan aku. Nah, kalau si Matt Marky ini menganggap Allah ini adalah seruan untuk Freddy, seperti diekspresikan dia ini kaget gitu loh, astaga gitu, Allah gitu. Mungkin sama kayak seruan kita kalau lagi pusing, kalau lagi kaget, ya Allah, ya Allah. Kayak misalnya kita mendapatkan berita bagus, ya Allah, gitu kan. Kalau sedih, ya Allah. Sama-sama menyerukan tapi dengan arti yang berbeda. Gak muluk-muluk plek-plekan diartikan ke bahasa Indonesia gitu, Wak. Paham kan maksud aku? Bukan kayak misalnya kita lagi seneng, ya Allah. Kan itu bukan berarti Allah aku. Kan gak gitu kan. Tapi itu merupakan kayak istilah aja yang sudah setiap hari kita gunakan gitu loh, Wak. Nah, kata berikutnya yaitu Assalamualaikum. Di bagian tengah lagu ini setelah Freddy menyebutkan kata-kata yang agak aneh, Izabillahil abilahil adim Mustafa Assalamualaikum. Ya seperti kita tahu lah, Wak, Assalamualaikum artinya semoga keselamatan berlimpah untukmu. Kalau dilengkapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah melimpahkan keselamatan dan rahmat berlimpah untukmu. Lalu kata berikutnya Waalaikumsalam. Tadi Assalamualaikum, ditutup lagi nih sama Freddy, Waalaikumsalam. Di lirik hampir terakhir dari lagu ini dibarengkan juga dengan bahasa yang sedikit aneh. Fontab izahil labillahin nadim Mustafa Waalaikumsalam. Ditutup sama Freddy, Wak. Ya sama, itu adalah jawaban dari Assalamualaikum Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam, yang berarti dan semoga keselamatan berlimpah juga untukmu. Lalu kata berikutnya adim. Kata adim ini diselipkan persis sebelum kata Mustafa, sebelum kata Assalamualaikum dan Waalaikumsalam tadi, Wak.
Adim Mustafa, Assalamualaikum. Nah, Adim ini kalau diartikan berarti bagus atau hebat gitu, Wak. Terus ada juga bahasa Al-Hafra. Ada beberapa pendapat bahwa Al-Hafra ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa arti. Ada yang bilang penjaga gerbang, orang yang mengerti agama, serta lubang itu. Dan dari setiap arti ini bisa mewakili makna dari rangkaian lagu ini, Wak. Apa maknanya nanti aku ceritain. Dan ada lagi nih kata terakhirnya yang mungkin itu bahasa Arab, mungkin. Kalau secara lafal, penyebutan, Freddy memang sebut Muhammad. Tapi yang aku tengok di lirik, Wak, beda ejaannya. Seperti yang kita tahu, ejaan Nabi Muhammad SAW mau dimanapun sama. Kalau di alfabet kan M-U-H-A-M-M-A-D. Kalau di Arab juga tetap sama, Mim, Ha, Mim, Da. Tapi di lirik ini enggak, Wak. M-O-C-H-A-M-U-T. Mocamut. Bukan Muhammad ya kan? Nah, karena memang penyebutannya si Freddy di lagu ini seperti menyebutkan Muhammad, pengamat musik ini pun beranggapan bahwa kata Muhammad ini ditujukan untuk baginda besar Nabi Muhammad SAW. Mungkin, tapi kalau aku sih enggak, kan tulisannya beda. Nah, itu tadi beberapa kata-kata dari bahasa Arab yang ada di Mustafa Ibrahim Queen, Wak. Sekarang kita masuk ke bahasa terakhir, yaitu bahasa yang mungkin bahasa Parsi atau bahasa Persia, atau juga mungkin ini bahasa asing. Kita langsung masuk aja ya. Nah, menurut si Bang Mat ini, kenapa ini berasal dari bahasa Parsi? Karena dia ini melihat dari latar belakang keluarga si Freddy, dan memang kebetulan sebagian besar temannya si Mat ini orang dari Iran, Wak. Dan dia ini mampu mengenali satu atau lebih kata gitu. Dia menganggap bahwa bahasa Parsi yang digunakan di situ bukan bahasa Parsi asli, melainkan bahasa Parsi modern. Si Mat Mark ini juga sempat mempertanyakan apakah bahasa ini bahasa Arab, tapi setelah dia tanya ke sepupunya yang orang Arab, sepupunya ini meyakinkan dengan sangat jelas bahwa itu bukan bahasa Arab. Nah inilah kenapa makanya si Mat Mark ini menganggap bahwa ada rangkaian kata-kata bahasa Parsia di lirik ini. Mungkin juga ada beberapa wawa di sini yang udah mendengar lagunya dan juga menangkap bahasa-bahasa yang sepertinya tidak familiar, yaitu bahasa itu. Tepatnya di lirik yang agak meracau tuh, Wak. Setelah menyerukan sebutan Mustafa, Inastole, Akhar Esnasole, Mohamud Deyalos Eshele, Ayayayayhele. Memang lah ini kadang seniman itu susah kita tebak ya, Wak. Aku bukan maksud gak sopan di sini, tapi bahasanya itu astagfirullahaladzim. Ya, di lirik situ, Wak, pokoknya yang stole, hey, belakang-belakang ada yang nya itulah. Itulah yang diduga itu bahasa Persia. Nah, kalau diartikan dari beberapa kata nih, Wak. Nah, di kata Allahi nastole. Allahinya udah kita bahas tadi ya, Wak. Nah, ini kata nastole. Nastole ini bisa berarti innastona, dimana diartikan ini merupakan permulaan dari permulaan atau primordial. Nah, lirik kedua, Akhtar esnasole. Akhtar ini diartikan penjahat yang sangat jahat. Shaina atau sebutan lain dengan shainu berarti mencemarkan nama baik atau fitnah. Nah, kata hele itu berarti menjelma atau muncul. Tapi ada sebutan lainnya dari hele ini, yaitu hela. Jadi antara hele atau hela. Dimana kalau hela ini artinya lebih parah, Wak. Kematian atau pembusukan atau nyalanya api. Nah, kalau digabungkan Akhtar esnasole ini, Akhtar tadi penjahat, Shena mencemarkan nama baik, hele muncul. Berarti penjahat yang mencemarkan nama baik muncul. Nah, kata berikutnya adalah ahele. Nah, menurut Mat Marky, sebutan tadi itu merupakan lagu tradisional Yahudi di mana kata ahele ini memiliki makna ya Tuhanku. Jadi kalau nya itu kayak ya pengantar ke ahele itu mungkin. Nah, itu tadi beberapa bahasa-bahasa yang diduga itu adalah bahasa Persia modern. Bagian bahasa anehnya nih, Wak, yang tidak berhasil diketahui artinya adalah bagian yang ini nih. Kayak mantra gitu dia sebutin. Yang disebutkan agak cepat tuh loh, Wak. Sebelum kata Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Izavil ahil Adim Mustafa Assalamualaikum. Adim Mustafa Assalamualaikumnya kita berhasil mengartikan kan. Nah, cuma bagian Izavil ahil ini nggak tahu artinya apa. Inilah dibilang ini bahasa aneh. Sama juga kayak penutupnya itu. Yang bagian akhir lagu itu tuh, Wak. Kontab Izafil ahil Adim Mustafa Waalaikumsalam. Nah, kalau Adim Mustafa Waalaikumsalamnya berhasil kita artikan kan. Ya sama nih yang Fontab Izbalin ini nggak tahu nih apa artinya nih. Inilah yang sepertinya cuma Freddy aja yang tahu artinya. Banyak kontroversi, Wak, di bagian lirik ini. Ada yang bilang itu mantra, ada yang bilang doa perpisahan, ada yang bilang itu cuma bahasa ciptaan sendiri si Freddy. Aku juga nggak tahu, nggak berhasil aku cari tahu apa arti yang Fontab Izavil ahin ini. Nah, tapi juga di kata Muhammad Deyalo Eshele ini nggak tahu juga, Wak, artinya apa. Aku tidak berhasil menemukan. Kalau kalian tahu artinya boleh banget komen di bawah, karena si Mat Mark ini juga nggak tahu apa artinya dari kalimat itu.
Oke Wak, jadi itu tadi beberapa arti dari tiap-tiap kata yang berasal dari 3 bahasa dari lagu Mustafa Ibrahim ini. Dan sekarang pertanyaan besarnya, Freddy, Queen, apakah makna dari lagu ini ya kan? Sekarang kita akan masuk aja ke beberapa pendapat-pendapat masyarakat seputar lagu Mustafa Queen ini Wak. Check it out. Nah jadi Wak, beberapa orang percaya bahwa lagu ini diciptakan Freddy untuk seorang teman Arabnya yang dia kenal di masa kecilnya di Zanzibar Wak. Karena mereka menganggap kata-kata Islam dalam jumlah besar di lirik ini sangat signifikan. Nah ada juga yang berpendapat bahwa lirik dari lagu Mustafa ini hanyalah seperangkat pengulangan kata-kata Mustafa Ibrahim yang sangat banyak. Nah seorang kritikus yang juga merupakan seorang penulis biografi di buku Islamic Notes meyakini bahwa Freddy mendedikasikan lagu ini untuk imigran Turki Wak. Karena nama imigran Turki ini di Jerman disebut dengan kata Mustafa. Dan sayangnya ada beberapa kalangan-kalangan yang tidak menyukai Islam menganggap bahwa lagu ini hanyalah berisi ratapan dan ketidaktahuan. Dan dari satu bahasa Al-Hafra yang seperti aku bilang tadi, dari kata ini banyak mengerucutkan ke beberapa makna nih. Salah satunya adalah Al-Hafra dengan arti penjaga gerbang. Jadi gini, seperti yang kita tahu, nama Ibrahim ini tidak hanya dikenal sebagai pemimpin yang dihormati di umat Islam, tapi Ibrahim ini juga merupakan Nabi Alkitabiah yang dipuja di kalangan Kristen dan Yahudi. Mereka mengenal dengan sebutan Abraham. Nah, karena ayahnya Freddy ini menganut monotisme, di mana diduga monotisme ini yang menyelamatkan mereka dari paganisme dan mereka juga menerima hukuman-hukuman dari Tuhan, maka Freddy ini memutuskan mau mengkhotbahkan monotisme ini ke dunia luar Wak. Nah, dari lirik Mustafa yang disebutkan Al-Hafra Krisfanin, itu berarti penjaga gerbang kekristenan. Dimana kalau dirunutkan, Mustafa Ibrahim Al-Hafra Krisfanin, Ibrahim atau Abraham adalah penjaga gerbang kekristenan. Kalau dari sudut pandang teologi Wak, ini masuk akal. Dan ada juga makna lain dari Al-Afra yang berarti orang yang mengenal agama. Dimana kalau diartikan makna dari lagu ini berarti Freddy ini merupakan petunjuk lain dalam pelayanan pengabarannya si Freddy soal ajaran monotisme tadi. Tapi ada juga arti lain dari Al-Hafra, yaitu lubang itu. Lubang itu bisa diartikan dengan menggali lubang dalam tanda kutip atau merencanakan. Dimana dalam hal ini mengacu kepada Freddy yang memberitahu bahwa ada beberapa ancaman terhadap kekristenan Wak. Nah, kalau lagu ini mau diartikan dari bahasa Parsi tadi, ada beberapa pesan yang menurutku agak sedikit menyeramkan. Tepatnya di bahasa-bahasa aneh tadi tuh loh Wak. Di lirik Akhtar Esna Soleh itu, penjahat mencemarkan nama baik muncul. Diduga Freddy memberikan isyarat lewat liriknya ini bahwa dia sudah direndahkan oleh penjahat, difitnah, bahkan diancam dengan kematian. Dan apa yang akan dilakukan Freddy tidak akan aman di zaman baru nanti. Karena sebagai penyair sejati, dengan rentan hidup yang singkat, Freddy sudah mengetahui bahwa dia ini akan mati. Lagu ini diduga adalah curahan hatinya si Freddy untuk meminta pertolongan supaya bisa keluar dari jeratnya ini. Digambarkan sepertinya Freddy sudah sangat putus asa akan kehidupannya ini. Dan pendapat terakhir mengatakan, sepertinya lagu Mustafa ini adalah bentuk dari keresahannya Freddy akan penistaan agama. Karena seperti yang kalian tahu, di saat zaman modern sekarang, kita dihadapkan dengan banyak sekali penistaan agama kan. Begitu juga halnya Freddy. Dengan maraknya penistaan agama yang sangat jarang terjadi sebelumnya. Dimana penghinaan agama ini juga langsung kepada Tuhan. Banyak bermunculan nabi-nabi palsu dan ajaran-ajaran palsu dan sesat di kehidupan manusia. Jadi kemungkinan Freddy memberikan lagu ini untuk menyuarakan soal fitnah terhadap Tuhan. Hal ini digambarkan dari lirik Allah will pray for you. Memang sebenarnya itu nggak mungkin Allah berdoa untuk kita. Yang ada kita selalu berdoa apapun itu kepada Allah. Tapi diartikan ini hanyalah sedikit istilah Allah berdoa untukmu supaya kau hanya mengenal aku yang satu. Bukan Allah yang berdoa ya Wak, tapi ini cuma kata kiasan aja. Dan kenapa dicatutkan nama Mustafa Ibrahim? Karena mungkin Freddy berpikir bahwa Ibrahim adalah orang yang terpilih. Tidak hanya di umat muslim, tapi juga di Kristen dan Yahudi. Gimana menurut kalian Wak? Boleh komen di bawah.
Oke Wak, jadi itu tadi beberapa makna-makna yang berhasil aku dapat dari sejumlah artikel-artikel soal arti dari lagu Mustafa Queen ini. Terlepas dari hal yang aku sebutkan tadi, sang penulis, sang pembawa lagu Freddie Mercury nih semasa dia hidup tidak pernah menjelaskan makna lagu ini yang sekaligus juga menjadikan ciri khasnya dari band Queen atau keunikan sendiri dari band ini yang selalu menciptakan lagu-lagu kontroversi. Dimana banyak lagu-lagu dari mereka yang menyimpan banyak misteri. Tapi kalau pertama kali kita dengar liriknya Mustafa Ibrahim, pasti langsung berkesimpulan itu tentang Nabi Ibrahim kan. Yang jelas wallahu alam wa. Apa yang Freddie maksudkan di syair itu, apa maksud dari band ini, tidak ada yang tahu pasti. Even Brian May dan Roger Taylor pun ditanya soal Mustafa, sama jawabannya, cuma Freddie yang tahu. Dan kami menganggap ini adalah lagu yang sangat bagus. Tapi Wak, sebenarnya kalau dilihat dari lagu Mustafa, mau sekalipun dia menciptakan lagu yang melekat dengan Islam, Freddie tidak pernah menunjukkan sisi keagamaannya di lagu Mustafa ini. Dia hanya mengulang kata Mustafa Ibrahim yang berarti Ibrahim yang terpilih. Selebihnya konspirasi. Dan yang jelas, meskipun menjadi perdebatan sejak dulu sampai saat ini terkait makna dari lagu Mustafa, seni tetaplah seni dengan segala macam keunikannya sendiri, Wak. Kita nggak pernah tahu, kalau aku sih ya, karena aku bukan seniman, kadang geleng-geleng kepala, Wak, nengok kawan-kawan aku yang seniman. Nggak usah kawan lah, beberapa seniman Indonesia juga, dengan keunikan karyanya sendiri, pasti mereka menyimpan arti dari karya-karyanya itu. Sesuka-suka seniman aja. Informasi yang aku sampaikan tadi itu hanya konspirasi, nggak betul Wak, nggak mutlak, nggak usah dipercaya-percaya kali. Namanya juga konspirasi kan Wak. Dan yang jelas arti dari lagu ini cuma Freddie dan Allah yang tahu Wak. Kita sebagai pendengar ya udahlah nikmatin aja. Kalau suka dengar, nggak suka stop. Oke Wak, jadi itu tadi sedikit penjelasan aku soal makna lagu Mustafa Queen ini. Gimana menurut kalian? Apakah Freddie menciptakan lagu ini untuk orang-orang di Turki? Atau ini adalah bentuk pujaannya kepada Ibrahim alaihissalam? Atau mungkin benar Freddie mengisyaratkan bahwa dia membutuhkan pertolongan dari lagu ini? Atau mungkin memang benar lagu ini adalah seruan dari keresahannya si Freddie dalam penistaan agama di dunia? Tolong komen di bawah Wak. Oke Wak, jadi sekian dulu ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. Follow aku di Instagram Wak, Nadia Omar. See you next video. Bye!